yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita memanggil Dia Aba Bapa. Begitu kita mengalami pemulihan hubungan dengan Dia. Itu sebabnya dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat yang pertama dikatakan, lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Manusia di dunia saja tidak semudah itu menerima saudara untuk menjadi anaknya. Ada begitu banyak hal pertimbangan untuk mengangkat seseorang menjadi anak angkat saja umpamanya. Tetapi Alkitab mengatakan kita adalah anak Allah. Kita disebutnya sebagai anaknya. Mengapa bisa demikian? Bagaimana itu bisa terjadi? Tadi yang kita baca dia berkata, kasihnya yang besar. Kasihnya yang besar itu yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Lalu apakah kita akan menyia-nyiakan kasihnya itu? Tidak, saudaraku. Karena itu adalah sebuah anugerah yang besar. Bagaimana kita untuk tidak menyia-nyiakan kasihnya yang besar itu, yang sudah menjadikan kita sebagai anak. Sebetulnya kita adalah orang-orang yang mestinya dilaknat, orang-orang yang mestinya dibinasakan. Tapi sekarang justru diangkatnya sebagai anaknya. Nah, tentu kita perlu meresponi ini dengan benar, saudaraku. Cara kita meresponinya, Yohanes mengatakan di dalam ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Cara kita menghormati kasih Kristus yang besar, yang sudah menjadikan kita sebagai anaknya adalah kita memiliki komitmen hidup suci. Dengan demikian kita tidak menyia-nyiakan pengorbanannya di kayu salib yang memperdamaikan kita dengan Dia. Akhirnya kita bisa memanggil Dia Aba Bapa. Sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Itu sebabnya kita perlu menjaga kesucian kita sebagai tanda kita menghormati Dia memanggil kita sebagai anaknya. Yang kedua, saudaraku, Dia juga mengatakan di dalam ayat yang ketujuh, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Yang pertama tadi adalah menjaga kesucian. Yang kedua adalah memelihara hidup benar, sama seperti Kristus adalah benar. Sama seperti Kristus adalah suci. Demikian juga mestinya kita menjadi orang-orang yang menjaga cara hidup kita, saudaraku. Menjaga perkataan kita, menjaga pandangan mata kita, menjaga lifestyle kita, menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentu saja Allah Bapa akan merasa malu kalau Dia sudah mendeklarasikan kepada dunia kita adalah anaknya, tetapi kelakuan kita mempermalukan Dia. Itu sebabnya kita perlu menjaga hidup kita senantiasa hidup benar. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita menjaga kasih karunia Allah yang sudah menjadikan kita sebagai anaknya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Yang ketiga, cara kita menjaga kasih Tuhan yang besar itu, yang menjadikan kita sebagai anaknya, yaitu kita mengasihi sesama manusia, mengasihi saudara-saudara kita. Sebab dengan demikian firman Tuhan berkata, dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, bahwa kamu adalah anak-anakku. Kasih akan sesama juga menjadikan Bapa di surga bangga, sama seperti Bapa kita di dunia. Ketika Dia
melihat anak-anaknya saling mengasihi, sungguh bangga hatinya. Saudaraku, kita manusia yang penuh dosa, yang semestinya tempatnya di neraka, tapi kita dimuliakan olehnya dan dipanggilnya kita sebagai anaknya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Mari kita jaga. Yang pertama dengan cara hidup suci, yang kedua dengan cara hidup benar, dan yang ketiga dengan cara saling mengasihi sebagai sesama orang percaya. Tuhan Yesus menolong kita.